Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Argifari, NIM 20417141009, kelas A, pengambilan keputusan sektor publik, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan hasil pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah pengambilan keputusan sektor publik. Jawaban pertama, diskresi merupakan suatu kewenangan yang dimiliki seorang pejabat publik dalam rangka pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah-masalah dengan cara yang relatif singkat. Dalam pelaksanaan wewenangnya, seorang pejabat publik dapat menggunakan diskresi ini agar mengambil keputusan dengan cara yang terbaik dan juga tepat di saat permasalahan sosial itu muncul. Pejabat publik berhak melakukan diskresi ini pada saat belum adanya ketentuan, peraturan, atau perundang-undangan khusus terkait permasalahan yang terjadi. Dengan kekosongan peraturan ini, pejabat publik dapat memanfaatkan wewenang itu untuk mengambil keputusan cepat dan tepat dengan memperhatikan batasan-batasan hukum yang berlaku. Untuk jawaban nomor 2, analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan juga ancaman atau threats dalam proses pengambilan keputusan. Analisis SWOT sering digunakan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan. Perlu adanya analisis SWOT ini digunakan untuk evaluasi seberapa baiknya sebuah keputusan itu diambil dan seberapa besar manfaat yang diterima setelah keputusan itu terbentuk. Dalam analisis SWOT, yang pertama yaitu strength, digunakan untuk melihat seberapa kuat alasan suatu keputusan itu dibuat. Kemudian ada weakness, digunakan untuk melihat beberapa lemahnya suatu keputusan itu jika nantinya diambil. Lalu opportunity berfungsi untuk mencari beberapa peluang suatu keputusan apakah dapat membawa kebermanfaatan dan ketepatan dalam menentukan keputusan itu. Dan yang terakhir yaitu threats. Threats adalah ancaman yang berarti analisis yang berguna untuk merinci berbagai kemungkinan terburuk dan dampak negatif jika keputusan ini nantinya diambil. Jawaban nomor 3. Manajemen konflik yang harus diterapkan dalam pengambilan keputusan yaitu diawali dengan mencari dari mana suatu konflik tersebut muncul. Suatu konflik harus disadari keberadaannya terlebih dahulu, sehingga dalam pencarian sebab akan lebih mudah. Setelah mengetahui konfliknya, perlu dilakukan diagnosis atau identifikasi mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana suatu konflik ini terjadi. Dengan identifikasi tersebut, pengambilan keputusan dapat memberikan pertimbangan untuk keputusan yang akan diambil nantinya. Setelah pertimbangan tersebut dinilai sebagai keputusan yang terbaik, maka dapat disimpulkan bahwa konflik tersebut dapat terselesaikan. Namun, jika nanti ternyata menimbulkan permasalahan atau konflik baru, perlu diadakan evaluasi keberhasilannya bagaimana. Jawaban nomor 4. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis sumber masalah, saya memilih menggunakan fishbone analysis. Hal ini dikarenakan fishbone analysis merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi beberapa penyebab permasalahan yang muncul dari berbagai sudut pandang dan juga perspektif yang berbeda. Disebut fishbone analysis karena dalam penyusunan metode ini berbentuk seperti tulang ikan yang di ujung kepala ikan ini berupa permasalahan sebagai permasalahan konflik yang ada. Sedangkan duri ikan diibaratkan menjadi sebab dan sudut pandang lain dari berbagai faktor kemungkinan yang menyebabkan konflik itu terjadi. Dalam penerapannya dapat diambil contoh seperti konflik sampah yang terjadi di Yogyakarta. Permasalahan yang perlu diselesaikan
yaitu sampah yang sering terbengkalai di jalanan. Hal tersebut dapat diidentifikasi sebab terjadinya permasalahan tersebut dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang ini bisa dari pemerintah, dari masyarakat, dari pihak pengelola sampah, dan juga pihak-pihak yang mungkin untuk menjadi sebab. Dari identifikasi tersebut, nantinya akan dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan yang terjadi disebabkan oleh hal apa. Dan dari hasil identifikasi ini, sumber masalah ini dapat diambil keputusan yang terbaik untuk masyarakat Jogja. Jawaban nomor 5, pemimpin yang dibutuhkan di era disruptif, yaitu seorang individu yang memiliki banyak hal dalam proses kepemimpinan yang baik. Hal ini digunakan untuk pengembangan diri sendiri maupun pengembangan kepemimpinan bagi lingkungan yang ia pimpin. Karakter pemimpin tersebut meliputi keterampilan berpikir, cerdas, dapat bekerja dalam tim, memiliki insting pengambilan keputusan yang baik, dan dapat berkolaborasi serta membuka jaringan lingkungan agar dapat mengembangkan suatu perusahaan atau organisasi yang ia pimpin. Lalu, pengaruh peran pemimpin dalam pengambilan keputusan di era disruptif sangat berdampak pada proses kepemimpinan yang ada dan berbeda dengan sebelum adanya era disruptif muncul. Seperti halnya perkembangan sosial media hari ini yang dapat mengubah pola kepemimpinan dan cara pengambilan keputusan secara lebih berkembang pola pikirnya. Pengambilan keputusan pemimpin di era disruptif juga dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman, memiliki kecepatan dalam pengambilan keputusan, bertindak, serta dapat mengontrol anggota atau bawahan suatu organisasi yang ia pimpin. Walaupun di ruang global yang tidak mengharuskan pemimpin bertatap muka langsung di ruang yang sama dengan anggotanya, namun diharapkan pemimpin dapat tetap bisa mengelola organisasi tersebut. Kemudian tentang apa yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan di era disruptif, serta upaya pengembangan karakter diri dalam menghadapi era disruptif. Itu upaya yang harus saya lakukan untuk membangun karakter diri dalam menghadapi tantangan era disruptif. Ini adalah semakin adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi, serta selalu berinovasi dengan memanfaatkan teknologi tersebut agar mampu bersaing di era digital ini atau era disruptif ini yang serba cepat dan serba berkembang. Sekian pemaparan jawaban ujian akhir semester pengambilan keputusan sektor publik. Saya Muhammad Raffi Argifari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.